belajar sesuatu gitu ya, kemudian dalam arti semacam kayak mendalami atau memperhatikan sesuatu. Nah, di sini ada yang bisa dibaca di sana ya. Nah, saya bacakan. Ini adalah suatu yang memang Allah katakan kepada Nuh gitu ya. To Noah, God said, "Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation." Jadi ternyata ketika orang bersusah payah takut akan Tuhan itu seolah tampak sia-sia. But I believe di sini itu saya belajar, saya rasa mah itu hal-hal yang katakan yang bohong gitu ya, bahwa kita hidup jangka pendek mah biasa-biasa aja cukup gitu ya. Tetapi di sini perkataan Tuhan kepada Nuh gitu ya. Nah, ini saya belajar mengenai laki-laki gitu ya, laki-laki bagaimana untuk katakan takut akan Tuhan dan pengaruhnya di dalam keluarga itu apa. Ternyata sangat besar, karena laki-laki itu adalah menentukan arah kemana akan pergi begitu. Tapi Nuh ini memilih untuk katakan righteous before me. Nah, akhirnya God see that itu adalah hal yang luar biasa, dan itu Allah menyelamatkan dia dari bencana yang memang Allah rencanakan gitu ya. Nah, sekarang kemudian kemudian setelah Nuh kemudian berkeluarga, beranak-anak pinak, kemudian sampai katakan zamannya Abraham. Di sini finally God found the man he was looking for, a person of Abraham. Genesis itu reveal special element in Abraham character. Jadi ada satu hal yang katakan surprise untuk Tuhan untuk melihat Abraham's character. Jadi karakter itu penting. Buat saya karakter itu penting. Nah, kemudian kalimat berikutnya, "For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him." Jadi ada do righteous and justice. Wah, ini adalah hal yang luar biasa menurut saya. Nah, kemudian ada satu karakter yang memang God see on the Abraham. Kemudian di ayat berikutnya, God choose Abraham for one primary reason. He knew he could count on him to train and discipline his children and his household in the way of the Lord. What tremendous important God must attach to this aspect of a man's character. Jadi hal yang luar biasa di sini bisa Abraham itu Allah melihat bahwa Abraham itu bisa disiplin and train his children and his household in the way of the Lord. Jadi laki-laki itu sangat penting di sini. Saya merasa laki-laki ini penting, peranannya penting, apalagi di dalam keluarga. Jadi bagaimana kalau misalkan saya bisa mendisiplin anak-anak saya sedangkan saya tidak terlatih untuk disiplin dan juga untuk dilatih di dalam karakter-karakter yang bagus. Nah, saya ingat kemudian di sini belajar failure of the Lot. Jadi Lot itu bareng-bareng Abraham pergi ke Sodom. Pergi Sodom, pertama tinggal di Sodom, akhirnya masuk ke Sodom, dan akhirnya Tuhan karena di situ jahat di kota Sodom menghancurkan. Nah, apakah Lot mengalami kemakmuran? Mengalami bersama dengan Abraham. Ketika dia keluar dari Sodom, cuma dirinya sendiri dua anak perempuannya. Menantunya nggak mau, akhirnya mati di situ karena penghukuman. Dan kemudian satu lagi istrinya Lot kemudian jadi tiang garam, udah bubar. Jadi untuk long time melayani Tuhan, kemudian mencari Tuhan, do the righteous and justice, itu long time itu ya sangat bermanfaat banget gitu ya. Nah, ini yang terakhir, Joshua choose for yourself this day whom you will serve. Kemudian the hidden God of Egypt or Canaan, and the Lord himself your deliverer. Nah, kemudian Joshua said, ini menutup kitab Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Jadi keputusan ini keputusan yang
penting buat saya. Amin. Oke, hari ini kita lanjut berkaitan dengan problem, kemudian kita discuss beberapa berkaitan, ada yang nanya ya, jadi kita bahas di situ. Oke, saya munculin dulu OneNote-nya. Saya harus colok dulu. Di sini OneNote. Oke, silakan absen. Thank you, Wiljo. Oke, and then DCP. Oke, ini dia. Masih kurang satu lagi ya. Oke, udah 17, good. Sekarang tanggal 20/20/09/17. Iya, oke. Berarti saya buka dulu si data booklet. Nah, menjawab pertanyaan dulu. Menjawab pertanyaan rasanya lebih penting dibandingkan discussion untuk yang kan ya sama-sama penting, tapi ini demi untuk menjawab. Oke, ini berkaitan sama EIR ya, cara melihat infrared di data booklet. Jadi data booklet, ya poin penting untuk bisa membaca data bookletnya ya. IR, ini ada di sini. Oke, ini dia. Teret. Oke, udah kelihatan ya. Oke, di sini adalah hal yang utama adalah untuk yang infrared ini adalah absorption. Ya, diabsorb itu adalah frekuensi tertentu, gitu ya, frekuensi tertentu. Itu adalah untuk some selected bond. Nah, jadi fokus untuk IR itu adalah bonds. Bondsnya apa yang dimiliki, itu yang kita amati dari data infrared. Jadi fokus adalah untuk infrared bondnya itu apa. Jadi bond CO di sini ada warna CO, C double bond, kemudian C double bond dengan O. Jadi spesifik dia bondingnya. Jadi kemudian C dengan H, kemudian in alkin, in arin, dia di dalam absorption berapa begitu ya. Nah, data yang ada itu saya ambil contoh, saya ambil dari yang textbooknya. Oke, nah, oke ya, sepintas saja yang saya ingat. Nah, di sini berkaitan IR itu datanya adalah yang di sini adalah wave number, gitu ya. Wave number, di sini adalah wave number. Kemudian untuk atasnya itu adalah absorption. Bisa absorption, bisa transmitten. Gitu ya. Nah, kita ambil aja. Oke, ini dia. Nah, untuk berkaitan sama absorption, jadi maksudnya kalau misalkan dia strong, itu yang lebih dimaksud itu adalah untuk strong itu dia
perjalanannya di antara 1000 sampai 1040. Nah, ini dari 0 sampai 4000 biasanya. Kalau di antara 1300, kalau misalkan 1040 sampai 1300 ada di sini kira-kira, ini strong itu artinya dia sampai ngejlok. Ya. Nah, itu strong. Kemudian kalau weak ini misalkan aromatik C double bond aromatik itu ada di 1500 sampai 1680. Nah, di sini misalkan di sini ada 1500-an, nggak mungkin ya. Misalkan aja ya, 1500, kemudian dia weak. Nah, weaknya di sini. Jadi pendek, nah turun dia nggak curam, maksudnya itu ya. Nah, kemudian oke, yang menjadi satu beda antara kita mau lihat secara spesifik adalah CO yang kita lihat adalah warna biru, CO sama perihal yang OH. Ya, yang OH. Nah, jadi ini bedanya itu adalah bondingnya yang diperhatikan ya. Jadi kalau bondingnya ini C sama O gitu ya, C sama O. Kalau ini yang diperhatikan adalah bonding OH, itu bedanya ya. Walaupun dia sama-sama ada di alkohol, ester gitu ya. Nah, di sini nggak ada ether, ya nggak ada ether, dia nggak ada. Nah, sekarang itu yang menjadi perbedaannya ya, bahwa CO itu terletak di antara absorption 1000. Nah, sedangkan yang untuk yang biru ini yang OH, untuk OH dia ada di carboxylic acid. Kita lihat bondingnya, OH ada di acid, ada di alkohol. Nah, ini hydrogen bond juga, ini juga alkohol ya. Jadi yang tengah-tengah itu adalah intermolecular forces-nya. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah intermolecular forces-nya. Maksudnya yang hydrogen bonded. Nah, ini adalah hydrogen bond. Ya, hydrogen bond. Nah, dia terletak di antara ini 2500 sampai dengan 3600-an gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalnya ini 3600-an, dia strong. Ada ciri-ciri yang katakan spesial gitu ya. Untuk carboxylic acid itu ada strong dan very broad. Very broad. Nah, very broad itu ya kurang lebih dia melebar ya. Jadi misalkan dari sini sampai ke sini, nah gitu. Strong berarti artinya dia ke bawah begitu ya. Nah, ini very broad. Very broad itu lebar ya. Nah, itu artinya jadi review strong itu sampai bawah, turunnya sampai bawah, kemudian kalau weak nggak sama maksudnya ya tengah-tengah lah gitu ya, turun sampai tengah-tengah, kemudian very broad itu lebar gitu ya, lebar. Kalau sharp ya udah dia tajam gitu ya, seperti itu. Jadi kalau untuk alkohol bedanya OH dan juga COOH itu di very broadnya sama sharpnya kayak gitu ya. Contoh misalkan kita ambil dari yang di bagian paling akhir yaitu karbonil bagian paling bawah. Di situ akan terlihat yang namanya kita lihat berkaitan dengan an example, ada contoh-contohnya saya ambil ya, langsung saja. Nah, contoh absorbance. Jadi unitnya itu adalah berkaitan dengan nah ini contohnya. Oke, di sini kita belajari dari yang diketahui ya. Balik kalau tes kan dari yang dari data diketahui. Tapi kita dari komponen apa kita melihat langsung si ini apa namanya IR spektrumnya. Ya, IR spektrum dari ethanoic acid. Nah, tadi di antara 3000-an sampai 3500 atau 3600 itu broad.
Nah, ini adalah untuk OH, in COOH, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan eh, untuk OH, etanol. Untuk etanol, buat. Nah, untuk etanol, ya ini masih, oh, ya masih dibilang broad ya. Tetapi kalau lihat perbedaannya, kita scroll ke atas, ini kan etanol kan, etanol ada OH-nya, OH-nya berarti fokus ke bagian etanol. Dia terletak di antara 3.600-an ya, 3.600-an. Jadi alkohol 3.600-an di sini ya. Tapi ini, nah tapi di situ terlihat nggak terlihat broad ya. Tapi yang bisa kita ambil adalah adalah ya kadang nggak sesuai datanya ya, maksudnya menggambarkan nggak sesuai dengan datanya. Tapi yang menjadi perbedaan itu adalah ini ya. Ini rada sedikit menunjukkan bahwa dia adalah ada mas ini OH in alkohol gitu ya. Nah, coba kita lihat berikutnya satu lagi yaitu kalau ester. Kalau ester. Jadi ini ya mudah karena kita melihat data. Kita menganalisanya pakai data. Kalau mengerti mudah kok. Nah, di sini ether. Jadi ester, etil etanoat. Kita gambar di sini, kita lihat, perhatikan yang di sini kita gambar CH3, C, double bond O, CH2 dan CH3 gitu ya. Nah, di sini kita lihat berkaitan sama C double bond O, kita lihat C double bond O ada nggak datanya? Ada dong, yaitu ada di ester. C double bond O yang ada di ester, kemudian dia itu terletak di antara 1700-an dan dia adalah strong. 1700-an, 1700-an, 1700-an. Nah, di sini dia ada kan? Dan ini adalah strong sampai bawah. Begitu ya. Nah, kemudian ada C double bond O nggak? CO, CO. Tapi dia terletak di 1100 ya. Ini CO ada di ester gitu ya. 1100. 1000, 1000. 1000, 1000, 1000. Kita lihat ada nggak di daerah seribuan? Ya, seribuan di daerah ini, tapi nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu kelihatan. Nah, sekarang biasanya perhatikan nanti soalnya ada soal yang hanya memperhatikan 1500 ke atas. Jadi perhatikan 1500 ke atas aja, yang di bawah 1000 nggak usah gitu ya kalau ada kalimat seperti itu. Oke, semoga sedikit memberikan pencerahan. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, Ya, free alkohol teh apa? free alkohol. Oke, free alkohol itu maksudnya alkohol yang katakan molekulnya dia tidak ada bonding. Nah, jadi maksudnya kalau alkohol, free alkohol, jadi OH, jadi alkohol yang katakan free dari hydrogen bonding. Jadi OH-nya ini itu akan muncul di absorption yang katakan 3600-an. Itu yang free alkohol. Nah, maksudnya dia ingin menyatakan bahwa dia nggak ada antar sesama hydrogen bondednya itu eh, semacam ditiadakan. Kalau ini kan kita lihat ini kan ada hydrogen bond. Kalimat itu menyatakan free alkohol. Jadi alkohol yang katakan apa ya?
benar-benar sendiri, benar-benar OH-nya. OH-nya ini tidak dipengaruhi oleh hydrogen bond dengan antar sesama alkohol. Begitu yang dimaksud. Oke, ada pertanyaan lagi yang terpikir, silakan. Gitu ya, harapannya bisa memberikan sedikit pencerahan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kemudian, ya, sekarang ada kaitannya yaitu berkaitan ada di bab halogenoalkin. Ada yang di bab halogenoalkin itu adalah berkaitan sama karbon positif ya. Ini dia. Berkaitan sama stability. Jadi stability lah inilah yang menentukan major sama minor produknya. Ini akan menentukan major sama minor produknya. Oke. Nah, di sini yang kiri itu adalah primary, kemudian tengah secondary, kemudian yang ke kanan itu adalah tertiary. Nah, ini maksudnya kata-katanya saya ambil dari sini aja. Pakai bahasa ilmiahnya aja. Nanti saya pakai bahasa sehari-hari dulu aja. Nah, berkaitan ini kita perhatikan. Nah, ini ada tanda panah ke kanan. Ini kan menunjukkan bahwa alkil itu ini adalah alkil dan itu berfungsi sebagai donating group ya, elektron donating group. Nah, sedangkan posisi di sini adalah plus. Untuk primary carbocation itu terjadi SN2, cenderungnya SN2. Nah, di dalam proses SN2 ini, dia itu mengalami di make a bonding dulu. Contoh misalkan saya lanjut dari atas, C, 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 ini C, ini Cl, itu Cl menjadi alkohol. Alkohol itu adalah reaksi substitution. Ya, substitution. Substitution. Kemudian yang disubstitute apa? Yaitu Cl dengan OH. Ini pakai apa? Ini ada syaratnya adalah pakai NaOH in the water, maksudnya solution NaOH itu dengan heat juga. Nah, di sini nanti OH-nya itu akan make a bonding maksudnya. Di sini ada nukleofilnya. Oke, ini minus. Nah, ini akan nyerang ke sini. Ya, Kak, kenapa diserang? Karena ini delta negatif dan ini delta positif, gitu ya. Jadi nanti akan ada muncul intermediate. Nah, kita lihat berkaitan sama ya ini saya melenceng tadi ya, melenceng ke SN2 ya. Nah, kita fokus lagi ke yang ini, yang primary carbocation, yang least stable dibilang. Kenapa least stable? Ya, karena ini positif. Kalau cuma satu alkil, berarti dia positifnya itu distribute ke C ini doang. Tapi kalau dia punya dua, dia positifnya distribute ke sini, distribute ke sana. Positifnya ya. Tapi yang dipanah itu adalah berbicara mengenai elektron. Elektronnya itu didonate ke C. Jadi karena positif, kalau ke donate, artinya sih positifnya akan menjadi lebih stable, lebih tenang, ya lebih tenang. Nah, kalau yang ini positif, dia distabilkan sama donating groupnya, ya oke. Jadi C-nya ini nggak reaktif jadinya, makanya dia stable kayak gitu ya. Nah, itu bahasa sehari-harinya. Nah, sekarang
bahasa ilmiahnya gimana? Bahasa katakan yang diinginkan di textbook atau di past paper, maksudnya yang menjadi kunci jawaban itu apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, bahasanya adalah, oke, kita lihat. Hmm, jadi inductive effect gitu ya dari alkyl group. Jadi yang nempel di karbon. Nah, alkyl group itu induktif. Induktif. Jadi induktif itu apa ya? Nyalurin, nyebarin. Jadi alkyl itu punya inductive effect untuk nyalurin si elektronnya itu ke karbocation gitu ya. Nah, nanti ini karena dia punya inductive effect, jadi dia nyalurin elektron dari alkilnya gitu ya, dari alkilnya. Kemudian, nah ini kan ada perkataan berikutnya, alkyl group itu tend release elektron. Jadi induktif, jadi induksi. Jadi kalau induksi kalor itu adalah seperti memanaskan panci. Nah, itu induksi. Ada induksi, ada konveksi. Kalau induksi itu dia menyebarkan tapi elektronnya nggak berjalan lebih jauh. Kalau konveksi kan airnya muter-muter. Nah, kalau konduksi ini mah induktif ya. Induktif kurang lebih mirip-mirip. Jadi menyebarkan, melepaskan elektron ke arah C plusnya di sini. Nah, jadi terus ada terusannya. Jadi kata kuncinya adalah inductive effect dari alkyl group itu adalah untuk rilis elektron to atom attached ya. Nah, kemudian apa yang dialami, konsekuensinya apa? Yang konsekuensinya adalah jadi di sini efeknya adalah reducing its charge density. Jadi charge density siapa? Tentunya adalah carbocation. Ya, jadi positive charge carbon atoms. Jadi pertama berbicara satu. Kalau kita lihat di sini, satu berbicara inductive effect, ya inductive effect. Kemudian inductive effect itu adalah release elektron to atom yang ditempelnya, gitu ya. Nah, kemudian efek berikutnya apa? Ya sudah, karbon cationnya. Jadi karbon cationnya charge density of carbocation, charge density carbon cation itu adalah jadinya is reduce. Ketika reduce kan dia nggak sangat menonjol positifnya karena reduce sama inductive effect of alkyl jadinya stabil gitulah. Jadi maksudnya kalau misalnya positif banget, negatif banget, itu artinya kayak seperti orang marah-marah gitulah. Tapi kalau misalkan ada orang marah-marah, kemudian udah tenang, tenang, jadi kan cooling down. Nah, kayak gitu, itu inductive effect dari alkylnya. Oke, harapannya jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang polimer. Kira-kira jelas? Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke discuss untuk yang polimer. Nah, ini di 2020 pas papernya itu ada yang mengenai protein. Jadi ya memang keluar si silabusnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada?
Oke, yang ini sekarang. Explain the significance of hydrogen bonding in DNA. Relation to accurate replication of genetic information. Oke, ini kita mempelajari langsung apa yang dimaksud apa ya. Tapi kalau kita nunggu-nunggu bingung ini. Nah, saya langsung kita langsung discuss. 42. Saya langsung tunjukkan dari mark scheme-nya ya. Itu adalah oke, remember. Oke, kita lihat langsung. Nah, signifikannya apa di dalam replication? Nah, kalau ada hydrogen bondingnya itu dia hydrogen bondnya itu spesial ya untuk di DNA. Mungkin di biologi sedikit pelajari juga di dalam DNA itu hydrogen bondingnya antara A with B itu ada yang ingat nggak A itu apa? A adenosin kalau nggak salah ya, adenosin, kemudian T-nya timin, terus kemudian sitosin with guanin, ya with guanin. Nah ini deh spesial, ini kan berkaitan sama replication. Replication itu DNA di dalam tubuh kita, dia merupakan alpha helix gitu ya, alpha helix. Saya bingung juga gambarnya gimana. Anggap aja alpha helix. Jadi dia dua stream gini lah. Saya gambarin lurus aja. Nah di sini ada hydrogen bondnya. Waduh kecil pisan. Ini, kemudian ini ada A, ini ada T. Nah ininya hydrogen bonding. Kemudian ini G, ini sama C hydrogen bonding. Nah di sini significant hydrogen bond in relation. Oke, jadi hydrogen bonding yang ada di DNA itu adalah selalu AT sama CG. Kemudian untuk replication, proses replication, kenapa ini hydrogen bond bukan dalam arti seperti covalent bonding, covalent bonding. Nah, jadi memang supaya mudah untuk dipisahin dulu untuk sementara. Jadi pakai yang namanya nanti seingat saya Pak ribosom gitu ya. Ribosom ini merupakan protein dan dia di dalamnya ada katalis. Nah, nanti ini akan memperlemah hydrogen bondingnya. Hydrogen bondingnya diperlemah. Jadi kalau hidrogen diperlemah nanti akibatnya dia akan memisah. Ya, memisah. Barulah nanti akan terjadi replication gitu ya. Mengenai ribosomnya, bukan ribosom ya, apa DNA polimerase. Nah, ini ya namanya apa gitu ya. Tapi yang penting dia kebuka. Nah, ketika buka ini A sama T, nanti replikasinya baru berjalan di satu sisi. Seperti itu ya. Jadi itu pentingnya si hydrogen bonding. Hydrogen bonding itu di sini cukup menyatakan ada E sama T, kemudian hydrogen bondingnya ada di antara pasangan base. Ini pasangan base. Nah, perlu ditambahin adalah hydrogen bonding can be broken for temporary ya, for temporary. Jadi untuk katakan melakukan replication gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Sir, Ya. yang bisa broken temporary itu cuma hidrogen.
Iya benar. Dan sebenarnya ada satu hal yang memang Tuhan itu menciptakan unik di antara intermolecular forces. Oke, nah kita jadi teringat untuk IMF, intermolecular forces yang kita kenal itu mengenai van der Waals. Oke, Pak, jangan pakai van der Waals karena di silabus yang baru sudah dia sudah menyesuaikan. Nah, ini dispersion atau London. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah permanen dipole forces. Nah, kemudian hydrogen bond. Nah, kenapa harus hydrogen bonding? Karena dia cukup kuat. Lucu kalau misalkan dia nggak cukup kuat, akibatnya lebih sangat gampang untuk mengalami mutasi. Nah, hydrogen bonding itu adalah kan semuanya untuk IMF itu terjadi semuanya adalah between molecule ya, inter ya. Ya, inter. Jadi bukan intra ya. Jadi between molekul, ada molekul-molekul, bukan di dalam molekul itu sendiri. Jadi between molekul. Jadi Tuhan tuh ya bagus juga arsiteknya bahwa dia pakai hydrogen bond. Kalau saya bayangin kalau misalkan pakai dipole atau pakai London nanti setiap orang generasi berikutnya dia akan mengalami apa namanya mutasi gampang berubah, cepat berubahnya kayak kurang lebih gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa putus itu adalah ketiganya ini ya, yang gampang putus ketiganya. Tetapi dia di dalam DNA itu jangan sampai mengalami mutation. Nah, itu bahaya. Jadi memang Tuhan atur, dia rancang hidrogennya, kita pakai hidrogen dan dia cukup kuat. Dia kondisinya harus tertentu supaya dia bisa renggang kayak gitu. Hydrogen bonding kan bisa kalah dengan pemanasan atau dengan bisa menggunakan enzim seperti itu. Satu kunci yang dia nggak hanya hydrogen bonding yang katakan can be broken, tapi di sini apa namanya dibilang strong enough gitu ya. Kalau misalnya ada kasus lain, kenapa dia nggak bisa nggak gampang mengalami mutation? Ya strong enough to hold two strand ya. Ya. Jadi kalau nggak strong enough, ya nanti pasti gampang mengalami mutation gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini, nah berikutnya sekarang yang ini. Ini dinyatakan many polymer are degradable ya. Kemudian state two different processes by which some polymer can be degraded ya. Two different process. Gimana untuk mengalami degradasi gitu ya. Nah, langsung saja. Jadi kalau caranya didegradasi, yang katakan polimer yang dia bisa katakan by nature degradable itu adalah kalau dia memiliki bonding ester sama amide gitu ya, ester sama amide. Ini yang mudah atau namanya glycoside seperti OO begini. Ya biasanya yang ini apa ya? Dia degradable-nya lebih mudah. Nah, perbedaan proses yang proses apa saja yang prosesnya degradasinya seperti apa? Two different. Nah, yang pertama satu oleh karena proses hydrolysis. Jadi kalau yang tipe-tipe ini adalah proses hydrolysis ya. Hydrolysis dia menggunakan water dan dia pecah, terurai.
dan akhirnya nanti ya diserap sama tanah dan sebagainya gitu ya. Nah, hydrolysis. Jadi semua tahapan yang ada di alam itu semuanya bongkar, pasang, bongkar, pasang. Jadi yang membongkar itu biasanya alam, degradasi pakai panas, pakai kelembapan, pakai pressure, nah gitu. Nanti kemudian di dalam tanaman dibangun lagi, dimakan orang, ya udah itu bongkar, pasang, bongkar, pasang, bongkar, pasang, semua secara keseluruhan alam semesta gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang hidrolisis ini berikutnya apa? Prosesnya adalah menggunakan dia degrade by light, gitu ya. Degraded by light. Nah, jadi selain hidrolisis, ya kalau misalkan polimer itu degrade pakai light, ya light itu merupakan energi, ya jadi lama-lama kurang lebih polimernya pudar dan sebagainya. Kalau misalkan karet yang tadinya bening jadi kusem sekarang karena kena sinar matahari dan sebagainya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Ini mah kayak pengetahuan ini, maksudnya kayak hafalan banget gitu rasanya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, ya sekarang ya ini. Nah, sekarang ini nggak terlalu hafalan nih. Ini menganalisa. Oke, yang ini. Oke, ini masih belum selesai soalnya. Ada di bawah. Yang diminta adalah dia berkaitan draw structure of two other organic product. Oke, organic product. Nah, di sini siklik diinfokin adalah siklik peptide B. Jadi namanya peptide pasti beberapa amino acid. Kemudian ini hydrolysis by under reflux menggunakan acid. Kemudian menjadi amino threonine, itu disimbolkan sama THR. Kemudian two organic product. Oke, kita amati. Nah, yang dikatakan treoninnya yang mana? Oke, kita cari treonin. Nah, untuk memudahkan, untuk peptide itu, karena ini berbicara asam amino, berarti O sama N sama H, kita tandahin ya. Kita tandahin. Mari kita tandahin. Berarti adalah ini, ya, terus yang ini, berarti ini, kemudian terus ini, kemudian terus ini. Semoga bisa terlihat ya, semakin terlatih dan terlatih dan terlatih. Ini dan di sini, gitu ya. Artinya ini bisa dialami hidrolisis. Berarti ini potong, semuanya potong. Oke. Nah, untuk treonin saya bisa terlihat di sini treoninnya adalah di bagian bawah ya. Karena kenapa saya tahu? Karena saya bandingkan sama yang di bawahnya treonin yang ini ya. Oke, bisa terlihat nggak? Semoga bisa terlihat. I hope. Nah, kemudian sekarang untuk melihat two other product. Oke, kita lihat di proses pemotongannya. Manapun bebas. Berarti ini saya potong ya, misalkan saya potong. Oke, saya gambar. Jadi saya potong sama saya potong di sini. Sekarang saya gambar potongannya. Berarti ini N, H, I nyambung H, kemudian garis, kemudian garis, kemudian ini benzennya, kemudian yang ini adalah triple double bond O, terus kemudian adalah OH, kayak gitu ya. Itu yang pertama, berarti baru mendapatkan pertama. Jadi ada dua kan. Nah, kita cari yang lain.
Semuanya ada benzen, ya benzen. Jadi kalau untuk yang ini, semoga nggak bingung. Berarti ada benzennya, ada benzen, kemudian ada benzen ya. Sekarang yang berikutnya, saya mau ambil dari mana ya? Saya mau ambil misalkan bagian yang atas. Bagian yang atas. Nah, bagian yang atas ini kita lihat, kita geser ke atas. Nah, ini ada nampak bagian yang ini ya. Nah, jadi kita gambar dengan warna hijau. Bermula dari N, H, kemudian nyambung H, terus ini C, di sini mirip, kemudian ini adalah C, terus ini O, strip, berarti ini adalah OH. Nah, sudah. Jadi ada dua yang amino acidnya. Yang ini ya. Oke, sudah beres. Nah, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyain? Jadi caranya seperti itu ya. Nah, ini ada yang mantap lagi. Oke, sambil lihat data booklet. Coba buka data bookletnya. Nah, saya mau taruh di line ya, gambar yang tadi. Pakai data sambil baca soalnya, saya taruh datanya ada di line. Nanti kalian lihat handphonenya. Oke, gambar molekulnya udah saya taruh di line. Oh, saya taruh di sini aja. Bingung-bingung. Oke, nah sekarang kita lihat data booklet. Mantap kan? Ada data booklet, melihat dingin. Ya mantap, mantap lah. Nah, lihat namanya itu ada di handphone sekarang. Kan itu udah saya munculin. Tadinya nggak kepikiran untuk seperti itu. Nah, sekarang saya masukin ke handphone. Nama si, apa namanya? Nama dari si, apa namanya? Amino acidnya. Oke, coba kalau yang bagian atas namanya apa ya? Nah, yang tadi yang ini adalah trionin. Taradadara. Ini sama ini adalah trionin ini. Terus sebelahnya apa? Sequen ya, sequen for the cyclic. Sequennya apa? Pakai warna yang beda-beda jadi membantu nih. Jadi yang berikutnya sebelahnya ini adalah CO kemudian sama NH. Oh, oke, terpikir untuk ini. Nah, coba ini amino acid apa? Berarti CC1H. Coba yang udah ketemu kasih tahu. Harus belajar untuk melihat tabel data bookletnya. Yuk yang tahu, yang sudah mengetahuinya kasih di chat.
Apa yang warna kuning itu? Bingung nggak? Oke, cara ngelihatnya gini. Eh, selalu amino acid itu selalu begini. Ini kan COOH ya. Kemudian jadi ini C, ini selalu ada H, habis itu R. Di sini adalah NH2. Nah, R-nya apa sekarang untuk di sini? R-nya itu adalah H. Berarti glisin. Kalau glisin berarti 3 huruf, 3 letter abbreviation. Berarti GLY. Berarti ini adalah GLY. Oke, lanjut ke atasnya. Ini yang ini. Berarti ini R-nya apa? Ini kalau dengan protein mah sebenarnya mudah sih. Enak kok. Ya buat saya mungkin enak ya. Nah ini R-nya apa? R-nya adalah ini. Cari yang ada fenilnya. PHE bukan sih? Kenapa? PHE. PHE. Ya betul. Good. PHE. Lanjutin berikutnya. Very good. PHE juga lagi ya ini ya. Ya ini PHE juga ya. Very good. Ini PHE. Kemudian yang ini lagi. Kalau yang ini sama lagi sama yang bawah ya. Ini GLY. Nah, cara ngelihatnya begitu. Berarti bisa ya. Nah, set ini PHE. Gitu ya. Nah, ini kita lanjutin lagi C. PHE lagi. Oke. Gampang toh kalau udah apa namanya tahu clue-nya caranya gimana. Nah, sekarang kita lihat ke berikutnya. Kalau ngeliat tabel apa booklet itu satu sisi ya menyenangkan juga sih. Jadi menganalisa. Nah, berikutnya ini two analytical technique that could be used to separate amino acid. Ya, paling ingat-ingat mengenai yang perihal yang namanya elektroforesis ya. Nah, jadi elektroforesis itu yang kemarin bukan elektrolisis tapi elektroforesis. Foresis. Nah, ini adalah untuk separation amino acid. Amino acidnya berdasarkan apa? Nah, coba masih ingat nggak berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan mass, yang kemudian yang kedua adalah berdasarkan charge, gitu ya. Kalau yang positif nanti akan lari ke negatif, kalau charge-nya negatif akan lari ke positifnya, ke batangan positifnya. Kalau mass nanti berarti charge itu menentukan direction, kemudian kalau mass itu menentukan distance. Nah, karena elektroforesis itu misalkan ini lembaran positif, ini negatif, taruh di tengah-tengah. Kalau charge menentukan ke sana, ke kanan, ke kiri atau stay, gitu ya. Kalau yang katakan nggak bermuatan dia stay in their place. Kemudian kalau katakan ada di sini, berarti yang ada di tengah itu adalah dia lebih berat, dia more weight. Nah, kemudian kalau ini adalah less weight, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teknik yang kedua yang bisa ini adalah chromatography. 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 Gitu ya. Ini pakai kata paper chromatography. Oke. Ada pertanyaan nggak dulu? Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada ya? Oke. Jadi ini harapannya mudah dan apa ya coba cari paper yang lain yang bisa untuk berlatih yang ini ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini dulu. Oke, thank you for today. God bless. Absen dulu ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih Pak. Ya, Masih Pak. yuk sama-sama. Masih Pak. Sama-sama. Yes. Sir, Ya, kalau amino asidnya selalu pakai paper chromatography. kalau amino acid, iya, dia selalu. Karena amino acid itu kebanyakannya dia colorless, kemudian kemudian nanti dia perlu namanya locating agent. Ya, selalu pakai amino acid. Oke, thank you, Ya, sir. ya, you're welcome. Oke, Richard. Masalahnya kenapa, Richard? Tapi Richardnya masih di dalam. Oke. Oke.